Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Aji, mahasiswa semester 6, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Baik, pada hari ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran pertama. Materi kita hari ini adalah tentang peredaran darah manusia dan pantun. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini tuh yang pertama, dengan mengamati gambar sistem peredaran darah manusia, kalian semua dapat menjelaskan sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, dengan mengamati gambar sistem peredaran darah manusia, kalian dapat menggambarkan cara sistem kerja peredaran darah manusia. Yang ketiga, dengan belajar mengenai pantun, kalian dapat menjelaskan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun. Nah, yang terakhir, dengan belajar mengenai pantun, kalian dapat membuat pantun dan menunjukkan unsur-unsur pantun tersebut. Kemudian anak-anak, siapkan buku tematik dan buku tulis karena kita akan belajar bersama-sama. Nah, kakak akan membacakan satu pantun. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat sekali. Nah, hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, itu adalah salah satu contoh pantun yang bertemakan kesehatan. Untuk menambah wawasan anak-anak, semua siapkan membaca teks yang sudah kakak siapkan di buku siswa. Ya, di buku siswa halaman pertama pada tema 4. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Ya, pertama-tama di bilik kanan ini akan terjadinya kontraksi. Jadi di bilik kanan ini akan memompa darah menuju ke paru-paru. Karena ada darah yang dipompa dari bilik kanan ini menuju ke paru-paru banyak mengandung karbon dioksida, sehingga di paru-paru ini akan terjadi pertukaran dari karbon dioksida menjadi oksigen, sehingga darah yang keluar dari paru-paru akan banyak mengandung oksigen. Nah, di serambi kiri ini sudah banyak mengandung oksigen. Nah, kemudian darah mengalir melalui kutub. Kutub ini adalah fungsinya supaya tidak tercampurnya sistem peredaran darah yang bersih dan darah yang kotor, sehingga darah akan terus mengalir ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri ini darah sudah banyak mengandung oksigen. Nah, kemudian mengalir ke seluruh tubuh dan mengalir ke seluruh tubuh. Nah, setelah mengalir ke seluruh tubuh ini, di seluruh tubuh ini sudah banyak oksigennya. Kemudian darah mengalir kembali menuju ke serambi kanan. Nah, di serambi kanan dan serambi kiri ini sudah banyak darah yang mengandung karbon dioksida, sehingga perlulah terjadinya pertukaran lagi, dan dari darah yang mengalir ke paru-paru akan terjadi pertukaran dari karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, untuk mekanisme sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil, silakan anak-anak menonton video yang telah kakak siapkan ya. Selamat menyaksikan. Alat peredaran darah ini berguna untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sistem peredaran darah itu melibatkan paru-paru, ya, ada kiri dan kanan, kemudian jantung, kemudian tubuh itu sendiri. Jadi, jantung itu memompa darah menuju ke paru-paru dan juga menuju ke seluruh tubuh. Darah itu mengalirnya melalui pembuluh darah. Jadi, paling nggak ada 4 komponen ini ya yang harus kita ingat. Jantung itu sendiri, paru-paru, kemudian pembuluh darah, dan seluruh tubuh. Nah, biar gampang,
jantung ini kita buat seperti ini aja ya. Nah, jadi anggap jantung itu seperti ini, dia memiliki 4 ruangan ya. Ruangan 1, 2, 3, dan 4. 1, 2 itu sebelah kanan, 3, 4 itu sebelah kiri. Di sini lihat 1, 2 itu dibatasi sekat dengan 3 dan 4 ya. Jadi 1, 2 itu di sebelah kiri kalian, 3, 4 itu sebelah kanan kalian, itu dipisahin sekat. Sekat itu untuk mencegah darah bercampur kiri dan kanan. Nomor 1 ini serambi kanan, lalu serambi kiri, lalu bilik kanan, lalu bilik kiri. Di sini kalian bisa lihat, dia terbalik dengan arah yang kalian lihat. Sebelah kiri kalian itu sebelah kanan jantung, sedangkan sebelah kanan kalian itu sebelah kiri jantung. Jadi ketika melihat gambar jantung di soal atau di buku, ini akan seperti ini terus. Kanan itu di kiri kalian, sedangkan kiri jantung itu di kanan kalian. Jangan terbalik. Kemudian serambi itu di atas, bilik itu di bawah. Ya, kalau kalian lihat ada istilah atrium atau ventrikel, atrium itu istilah untuk serambi, ventrikel itu untuk bilik. Cuman lebih sering kita gunakan istilah serambi dan bilik. Nah, biar gampang, serambi kanan kita singkat seka, serambi kiri kita singkat seki, bilik kanan bika, bilik kiri biki. Jadi seka, seki, bika, biki. Nah, jantung akan memompa darah. Jadi ada perjalanannya. Ya, di sini pertama dia akan memompa dari bilik kanan ya. Kemudian dia dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru. Jadi yang kalian harus ingat dan hafalkan adalah urutannya ya. Dari bilik kanan keluar menuju ke paru-paru. Lalu dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri turun lagi ke bawah ke bilik kiri. Bilik kiri nanti akan dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh akan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Kemudian ya, dari serambi kanan dia akan diteruskan lagi ke bilik kanan. Lalu dipompa keluar lagi menuju ke paru-paru. Oke, di sini berarti ada 2 proses paling enggak ya. Keluar jantung dan masuk ke dalam jantung. Ketika keluar jantung, itu darah ada di bilik ya. Ketika dari bilik kanan dia menuju paru-paru. Artinya, bagian jantung bilik ini lebih kuat daripada serambi. Kenapa? Dia fungsinya memompa. Memompa itu artinya menekan ya. Darah itu ditekan, didorong sekuatnya keluar dari jantung. Sedangkan bagian serambi itu hanya menerima darah. Menerima itu berarti tidak perlu kekuatan ya, tidak perlu kekuatan yang berarti. Dia hanya menerima. Nah, oke. Sekarang dari bilik kanan tadi ke paru-paru. Lalu di paru-paru darah akan menerima oksigen ya. Jadi darah tadi yang melewati paru-paru akan menerima oksigen. Jadi darah ini sekarang mengandung oksigen. Nah, darah yang mengandung oksigen ini dari paru-paru diteruskan ke serambi kiri. Jadi serambi kiri juga mengandung darah yang banyak oksigennya. Terus lanjut lagi ke bilik kiri. Di bilik kiri juga berarti darah yang mengandung oksigen. Lalu dari bilik kiri ini darah akan dipompa ya, dipompa lagi. Ingat ya, memompa itu adalah bilik. Ya. Kali ini dari bilik kiri dipompa ke arah seluruh tubuh. Nah, berarti semua bagian ini merupakan darah bersih. Mulai dari paru-paru sampai menuju seluruh tubuh. Ini merupakan darah bersih, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen. Ingat ya, kalau ditanya darah yang banyak mengandung oksigen, itulah darah bersih. Ya. Dari mana oksigennya berasal? Dari paru-paru. Kemudian nanti di seluruh tubuh, darah tadi membawa oksigen. Oksigen itu digunakan untuk proses pembakaran menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk aktivitas kalian, ya. Nah, yang namanya pembakaran itu akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu akan dibawa darah kembali menuju jantung, ya, yaitu jantung serambi kanan. Lalu serambi kanan nanti akan berisi darah yang mengandung karbon dioksida, diteruskan ke bilik kanan. Maka bilik kanan juga mengandung darah yang banyak karbon dioksida. Lalu darah ini akan dipompa lagi keluar menuju ke paru-paru. Nah, di sini ini yang disebut dengan darah kotor, yaitu darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Kalau O2 itu oksigen.
Di sini kalian bisa lihat bagian kanan jantung itu berisi darah kotor, yaitu serambi kanan dan bilik kanan. Sedangkan bagian kiri jantung itu banyak mengandung darah bersih atau yang mengandung banyak oksigen. Ya, sampai di sini kalian pahami urutannya dan kalian pahami mana yang banyak darah kotornya dan banyak darah bersihnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti darah kotor ini yang banyak CO2-nya, karbon dioksidanya, datang ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida ini akan diambil oleh paru-paru, kemudian paru-paru akan memberikan oksigen. Nah, terus seperti itu, ya. Jadi keluar dari paru-paru yang darahnya jadi bersih lagi karena karbon dioksida yang diambil, kemudian O2-nya diberikan. Terus prosesnya terjadi ke serambi kiri, ke bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh. Nanti di seluruh tubuh oksigen digunakan, kemudian akan menghasilkan lagi kembali CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida kembali ke serambi kanan, terus ke bilik kanan, terus dipompa lagi keluar jantung menuju paru-paru, kemudian dialirkan kembali ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, kemudian kembali ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi melalui serambi kanan. Perhatikan urutannya ya. Terus seperti itu. Ya. Kalian lihat urutannya, kalian hafalkan. Karena ini termasuk materi yang sering keluar di ujian nasional. Dan perhatikan juga mana yang banyak mengandung CO2 dan mana yang mengandung oksigen. Nah, di sini ada istilah arteri, kemudian ada vena. Apa sih maksudnya? Arteri, tadi kan kalian udah lihat nih, ya, peredaran darah dari bilik kanan dipompa ke paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri, kemudian dipompa ke bilik kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke serambi kanan. Nah, ini semua namanya peredaran darah, ya. Peredaran darah ini setidaknya ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita lihat peredaran darah besar. Itu pertama darah dari jantung. Jantung bagian mana? Bagian bilik kiri. Ya, kalian lihat di situ bilik kiri berwarna merah ya, biki. Kemudian menuju ke mana? Setelah bilik kiri siapa? Seluruh tubuh. Kemudian nanti dia kembali ke jantung. Nah, dari jantung, bilik kiri tadi menuju seluruh tubuh, ini kan keluar dari jantung. Darah keluar itu kan ada jalurnya. Jalurnya itu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang dia keluar dari jantung ini yang disebut dengan arteri. Kemudian dari seluruh tubuh nanti kan kembali ke jantung. Jantung bagian serambi kanan. Ya kan? Nah, ketika kembali dia melewati pembuluh darah juga. Pembuluh darah yang dilewati namanya vena. Ya. Jadi ketika keluar jantung dia lewat arteri, ketika kembali ke jantung dia melewati vena. Kalian hafalkan ya, pembuluh darah besar itu. Jantung yang pertama adalah biki atau bilik kiri dan jantung yang berikutnya adalah serambi kanan atau seka ya, sesuai urutan panahnya. Kemudian peredaran darah kecil itu pertama jantung. Jantung dari mana? Bika. Lihat di situ bika warna merah tulisannya pada gambar ya. Kemudian dari bika menuju ke paru-paru. Ya. Kemudian menuju ke serambi kiri. Ya. Perhatikan di sini, ketika dari jantung, keluar dari jantung menuju paru-paru, dia melewati arteri, pembuluh darah arteri. Kemudian dari paru-paru kembali ke jantung, ya. Kalau kembali itu, dia melewati vena. Itu kenapa disebut pembuluh balik vena itu ya, karena dia balik ke jantung. Hafalkan juga, ya. Jantung di pembuluh darah kecil itu, jantung yang pertama adalah bilik kanan. Lalu melalui paru-paru, kemudian ke serambi kiri. Ya, jadi yang membedakannya adalah kalau yang pembuluh darah besar itu ke seluruh tubuh, kalau pembuluh darah kecil itu ke paru-paru. Ya, dari jantung seluruh tubuh jantung, kalau yang kecil jantung, paru-paru, jantung. Oke. Setidaknya setelah membahas ini, kalian sudah memahami urutan peredaran darah. Ya, dari mana ke mana, ya. Terus kemana, itu harusnya kalian sudah hafal. Wajib hafal. Ini materi yang sering keluar di ujian nasional. Kemudian, kalian sudah tahu apa itu darah kotor, apa itu darah bersih. Dan di mana bagian jantung yang banyak darah bersihnya, dan bagian jantung mana yang banyak darah kotornya. Kemudian, kalian sudah paham apa itu jenis peredaran darah. Tadi ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil.
apa saja yang dilaluinya dan dia melewati pembuluh darah mana aja. Kemudian kalian sudah paham fungsi pembuluh darah. Paling nggak kalian paham apa fungsi dari arteri dan apa fungsi dari vena. Ya, itu harus kalian pahami. Ya, kalian sudah menyaksikan video. Kakak berharap kalian dapat menuliskan organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah tersebut. Nah, kemudian kakak akan menjelaskan fungsi dan peranan dalam organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah tersebut. Ya, yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, jadi cara jantung memompanya itu adalah dengan berkontraksi dan berrelaksasi secara bergantian, sehingga jantung dapat berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung dibagi menjadi 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, selanjutnya kakak minta kalian semua untuk tangan kanan, yaitu tangan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis itu ditempelkan di pergelangan tangan kiri seperti ini. Nah, kemudian dihitung berapa banyak denyut kalian selama 15 detik, dikalikan 4. Untuk hasilnya silakan ditulis di buku tulis kalian. Ya, selanjutnya yang kedua ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, pembuluh darah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama pembuluh nadi atau arteri, dan yang kedua pembuluh balik atau vena. Apa sih pembuluh nadi atau arteri? Jadi pembuluh nadi atau arteri ini adalah pembuluh darah yang membawa banyak oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan pembuluh vena adalah pembuluh yang banyak membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Selanjutnya kakak akan membacakan satu pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, itu merupakan salah satu contoh pantun yang bertemakan kesehatan. Nah, anak-anak ada yang tahu gak apa sih itu pantun? Ya, jadi pantun itu adalah karya sastra yang terikat oleh aturan. Nah, adapun ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, setiap baris terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Nah, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Yang keempat bersajak ABAB. Nah, kakak berharap kalian juga dapat mencari tahu untuk menambah wawasan kalian mengenai pantun. Itu baik dari sumber internet, buku, maupun bantuan orang tua. Gimana adik-adik? Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu sistem peredaran darah dan ciri-ciri pantun. Nah, sampai di sini pembahasannya tentang sistem peredaran darah dan pantun. Semoga video ini bisa dipahami dengan baik dan mudah. Cukup sekian penjelasan pembelajaran di video ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Nah, untuk kalian yang baru lulus SMA dan sedang mencari perguruan tinggi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Untuk kalian yang berminat ingin menjadi guru, silakan daftar di prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap dan juga memiliki tenaga pendidik atau dosen yang berkualitas. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.